Pi Network, berita terbaru. Binance dan Pulse Pi menunggu? With J-Coin. Bayangkan jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan Bitcoin di tahun 2010, sebelum nilainya meroket. Konsep inilah yang diyakini banyak pendukung Pi Network, sebuah proyek kripto yang berambisi membawa revolusi dalam aksesibilitas blockchain bagi semua orang. Tapi, apakah Pi benar-benar peluang emas, atau hanya sekadar hype yang berlebihan? Pi Network kembali menjadi sorotan setelah akhirnya terdaftar di beberapa bursa besar, seperti OKX, Bitget, Get.io, Max dan Pioneer. Komunitasnya terus berkembang pesat, dan spekulasi mengenai kemungkinan listing di Binance semakin memanaskan diskusi di dunia kripto. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini menjadi awal kejayaan Pi Network, atau justru menandakan tantangan besar di masa depan? Saat ini, Pi Network berada di titik krusial dalam perjalanannya. Dengan peluncuran Open Mainnet yang telah terjadi pada Februari 2025, serta harga pasar yang masih jauh dari ekspektasi komunitas GCV, proyek ini menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek regulasi hingga adopsi pasar, masih banyak faktor yang akan menentukan apakah Pi dapat berkembang menjadi aset digital yang benar-benar bernilai atau hanya sekadar fenomena sesaat. Mari kita telusuri lebih dalam. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Perpanjangan grace period. Pi Network baru saja mengumumkan perpanjangan grace period untuk proses KYC dan migrasi saldo hingga 14 Maret 2025. Ini menjadi kesempatan penting bagi pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi identitas mereka untuk segera melakukan KYC dan memastikan saldo Pi mereka dapat dipindahkan ke mainnet. Namun, ada konsekuensi besar bagi mereka yang mengabaikan tenggat waktu ini. Jika tidak melakukan migrasi sebelum batas waktu yang ditentukan, saldo Pi yang belum dipindahkan berisiko hangus dan tidak dapat diklaim kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Pi Network semakin serius dalam membangun ekosistem yang lebih kuat dengan komunitas yang telah terverifikasi secara resmi. Bagi banyak orang, perpanjangan ini dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk tetap menjadi bagian dari jaringan Pi. Jika Anda masih menunda proses KYC, sekaranglah saat yang tepat untuk bertindak sebelum terlambat. Jangan sampai saldo Pi yang sudah Anda kumpulkan selama ini menjadi sia-sia hanya karena keterlambatan verifikasi. Proses listing di Binance. Binance, sebagai salah satu bursa kripto terbesar di dunia, baru-baru ini mengadakan jajak pendapat komunitas untuk mengukur minat terhadap listing Pi Network di platform mereka. Hasilnya cukup mencengangkan, sekitar 86% dari hampir 300.000 peserta memberikan suara mendukung pencatatan Pi. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari komunitas terhadap adopsi lebih luas dari token ini. Namun, perlu dicatat bahwa voting ini bukanlah jaminan bahwa Pi akan langsung terdaftar di Binance. Bursa ini memiliki proses evaluasi yang ketat, mencakup berbagai aspek, seperti ukuran basis pengguna dan keterlibatan komunitas, ketahanan teknologi serta keamanan jaringan, potensi pasar dan likuiditas token, dan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai negara. Faktor regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam keputusan listing ini. Beberapa otoritas, seperti di Vietnam, telah mengeluarkan peringatan terkait Pi Network, menyebutnya sebagai proyek yang belum memiliki nilai nyata dan berpotensi digunakan dalam skema spekulatif. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi Binance dalam mengambil keputusan, terutama jika ada tekanan dari regulator lain yang menuntut kepatuhan lebih ketat terhadap aturan anti pencucian uang dan perlindungan investor. Di sisi lain, Binance juga mempertimbangkan stabilitas jaringan dan kesiapan ekosistem sebelum memberikan lampu hijau untuk listing. Jika Pi Network mampu menunjukkan bahwa ekosistemnya cukup matang, memiliki likuiditas yang stabil, dan memenuhi standar Binance, peluang untuk masuk ke bursa ini akan semakin besar. Jika akhirnya Pi lolos evaluasi dan resmi terdaftar di Binance, dampaknya bisa sangat signifikan. Sejarah mencatat bahwa banyak token yang masuk Binance mengalami lonjakan harga dan peningkatan volume perdagangan secara drastis. Namun, hal ini juga bisa diikuti oleh volatilitas tinggi, di mana harga bisa melonjak tajam pada awal listing, tetapi juga berisiko mengalami koreksi besar akibat aksi jual dari investor yang ingin mengambil keuntungan cepat. Saat ini, komunitas Pi Network menunggu keputusan resmi dari Binance, yang diperkirakan akan diumumkan setelah evaluasi internal selesai pada awal Maret 2025. Apakah Binance akan membuka pintu besar bagi Pi, atau justru mengambil langkah hati-hati karena faktor risiko? Semua mata kini tertuju pada perkembangan berikutnya. Harga Pi Network, apa yang terjadi? Saat video ini diunggah,
harga Pi Network di beberapa bursa berfluktuasi antara $1,7 hingga $2 per koin. Harga ini jauh lebih rendah dari harga IOU sebelumnya yang pernah mencapai $67. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa harga Pi turun drastis? Salah satu penyebabnya adalah kesalahpahaman mengenai harga IOU. Sebagai catatan, IOU bukanlah harga resmi, melainkan hanya harga spekulatif sebelum aset bisa digunakan sepenuhnya. Dulu, banyak yang percaya bahwa begitu Pi masuk ke mainnet, harganya akan tetap tinggi, apalagi komunitas sempat meyakini nilai GCV sebesar $314.159 per koin. Tapi begitu Pi benar-benar diperdagangkan di bursa, kenyataan berbicara lain. Harga mengalami koreksi tajam, mencerminkan mekanisme pasar yang sebenarnya, yaitu berdasarkan suplai dan permintaan nyata. Faktor lain yang menahan harga Pi tetap rendah adalah minimnya likuiditas. Sebagian besar pemegang Pi belum bisa menjual koin mereka, karena saldo mereka belum sepenuhnya dimigrasikan ke mainnet. Ini terjadi akibat kendala KYC dan aturan internal Pi Network. Artinya, suplai di bursa masih sangat terbatas, sementara permintaan pun belum cukup kuat untuk mendorong harga naik signifikan. Selain itu, belum adanya listing di Binance atau bursa utama lainnya juga menjadi penghambat. Tanpa dukungan dari bursa besar, volume perdagangan Pi tetap rendah, sehingga sulit terjadi lonjakan harga besar. Ditambah lagi, beberapa regulator di berbagai negara masih mengawasi Pi dengan ketat sebelum memberi izin perdagangan secara luas. Namun, para pendukung Pi tetap optimis. Mereka percaya bahwa seiring bertambahnya jumlah pengguna yang migrasi ke mainnet, ekosistem Pi berkembang, dan bursa besar mulai melirik Pi, harga bisa mengalami kenaikan signifikan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya fase sementara, atau justru menunjukkan nilai asli Pi di pasar? Jawabannya akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Pergerakan paus dan prediksi harga Pi Network. Salah satu faktor penting yang sering menjadi acuan dalam dunia kripto adalah aktivitas investor besar, atau yang sering disebut sebagai paus. Biasanya, jika investor besar mulai mengakumulasi aset dalam jumlah besar, itu bisa menjadi tanda bahwa harga akan mengalami lonjakan. Namun, sejauh ini belum ada bukti kuat bahwa para paus mulai membeli Pi Network dalam jumlah besar. Volume perdagangan Pi masih relatif stabil tanpa adanya lonjakan signifikan yang menunjukkan akumulasi besar-besaran. Ini mengindikasikan bahwa para investor institusional dan trader besar masih menunggu kepastian lebih lanjut, terutama terkait regulasi dan potensi listing di bursa utama seperti Binance. Tapi, bagaimana jika Pi benar-benar masuk ke Binance? Sebagai salah satu bursa kripto terbesar di dunia, Binance memiliki likuiditas tinggi dan basis pengguna yang masif. Biasanya, ketika aset baru masuk ke Binance, volume perdagangan meningkat drastis, dan ini seringkali mendorong harga naik dalam waktu singkat. Menurut beberapa analis kripto, termasuk laporan dari BitTime, jika Pi resmi terdaftar di Binance, harganya bisa melonjak hingga $75 dalam jangka pendek. Hal ini didorong oleh FOMO, Fear of Missing Out, di mana banyak trader akan berebut membeli karena takut ketinggalan momen kenaikan harga. Tapi tentu saja, lonjakan harga ini juga bisa diikuti oleh koreksi besar-besaran. Seperti yang sering terjadi pada aset kripto baru, setelah rally cepat, aksi ambil untung oleh trader bisa menekan harga kembali turun. Selain faktor Binance, jumlah koin yang beredar di pasar setelah migrasi mainnet selesai juga akan berpengaruh. Jika lebih banyak pengguna berhasil memigrasikan saldo mereka dan mulai menjual Pi, maka tekanan jual bisa meningkat, yang berpotensi menahan kenaikan harga. Jadi, apakah Pi Network benar-benar bisa mencapai $75 atau lebih? Ini masih sangat bergantung pada beberapa faktor utama, seperti apakah Binance akan benar-benar melisting Pi, bagaimana reaksi pasar dan trader terhadap listing tersebut, dan seberapa cepat ekosistem Pi berkembang dan menciptakan permintaan nyata. Yang pasti, komunitas Pi Network saat ini sedang menunggu keputusan besar yang bisa menentukan arah harga ke depan. Jadi, tetap pantau perkembangan terbaru karena ini bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Pi Network. Tantangan hukum dan peringatan regulasi. Meskipun Pi Network sudah diperdagangkan di beberapa bursa besar, tantangan hukum dan peringatan dari regulator masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga dan kepercayaan investor. Salah satu contoh terbaru datang dari kepolisian Vietnam yang baru-baru ini mengeluarkan peringatan resmi tentang Pi Network. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa Pi masih bersifat spekulatif dan belum memiliki nilai nyata yang diakui secara hukum di negara tersebut. Peringatan ini menjadi sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati, terutama bagi mereka yang berharap bahwa harga Pi akan terus naik tanpa kejelasan regulasi. Tidak hanya Vietnam,
beberapa negara lain juga mulai memantau perkembangan Pi Network, terutama menjelang transisi ke Open Network pada tahun 2025. Fase ini sangat krusial karena akan menentukan apakah Pi dapat diadopsi secara luas dan diakui sebagai aset digital yang sah. Namun, ketidakpastian mengenai aspek legal dan kepatuhan regulasi masih membuat banyak pihak bersikap hati-hati terhadap proyek ini. Setelah pernyataan dari otoritas Vietnam, harga Pi langsung mengalami penurunan sekitar 15% hingga 18% dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa sensitifnya harga Pi terhadap berita regulasi dan bagaimana sentimen pasar bisa berubah hanya karena satu kebijakan dari regulator. Jadi, meskipun banyak yang optimis dengan masa depan Pi Network, kita tidak bisa mengabaikan bahwa tantangan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi akan menjadi faktor penentu utama dalam perjalanan proyek ini ke depan. Apakah Pi akan mampu melewati rintangan ini dan mendapatkan pengakuan global? Ataukah hambatan regulasi akan terus menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan ekosistemnya? Kita akan terus memantau perkembangannya. Kesimpulan dan opini. Dengan semua perkembangan terbaru, Pi Network saat ini berada di titik krusial dalam perjalanannya. Di satu sisi, keberhasilannya listing di beberapa bursa besar menjadi tanda bahwa ada permintaan pasar dan potensi likuiditas yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain, tantangan hukum dan regulasi masih menjadi faktor utama yang bisa menghambat adopsi lebih luas. Jadi, apakah Pi Network benar-benar siap untuk masa depan? Jawabannya masih bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti keberlanjutan ekosistem dan bagaimana komunitas Pi membangun utilitas nyata. Lalu, seberapa luas adopsi pengguna dalam ekosistem ini, dan apakah kejelasan regulasi akan semakin diterima atau justru menghadapi lebih banyak rintangan hukum? Pi Network telah berhasil melewati transisi ke Open Network pada 2025 dengan baik, peluangnya untuk menjadi aset digital yang lebih diakui akan semakin besar. Tapi, jika hambatan regulasi terus meningkat, Pi bisa menghadapi tekanan yang lebih besar, baik dari pemerintah maupun investor. Saat ini, harga Pi masih jauh dari ekspektasi sebagian pendukungnya, terutama mereka yang menginginkan GCV yang tinggi. Namun, jika listing di Binance benar-benar terjadi dan ekosistemnya berkembang lebih jauh, ada potensi bagi harga Pi untuk mengalami peningkatan. Tapi, seberapa besar peningkatannya itu masih bergantung pada faktor adopsi dan regulasi yang akan datang. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Apakah Pi Network bisa mencapai kejayaan seperti Bitcoin, atau justru akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan? Setelah melihat semua perkembangan ini, apakah kalian masih optimis dengan masa depan Pi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia kripto. I'm coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth.